Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan kami banggakan. Alhamdulillah, mari sebelumnya kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan yang diberikan kita sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti, melanjutkan pembelajaran matematika yang saat ini sudah masuk di bab ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Pada pertemuan pertama, pada minggu yang lalu, telah kita terangkan tentang makna relasi. Itu nama lainnya relasi adalah hubungan ya, antara kelompok yang satu dan kelompok yang kedua. Atau hubungan antara daerah asal dan daerah kawan. Untuk sekarang kita akan masuk pada pengertian fungsi. Jadi fungsi itu apa? Di sini ada pengertian, kita bacakan bahwa suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari anggota A, ini elemen anggota A ini, secara tunggal. Artinya himpunan A ini hanya menunjuk satu di himpunan B. Kalau titik ini menghubungkan dua titik, itu berarti memilih dua, itu bukan fungsi. Ya. Jadi kalau fungsi adalah secara tunggal dengan elemen yang ada di B ini. Ini fungsi itu adalah relasi juga, namun relasi khusus. Ya, relasi khusus. Artinya khususnya itu apa? Yaitu semua yang ada di anggota A ini harus dipasangkan ke B. Dan setiap anggota yang di A ini harus memilih cuma satu anggota B. Ya, jadi semua dipasangkan. Tapi di anggota B boleh tidak dipilih seperti ini. Tidak ada yang milih, boleh. Itu namanya fungsi. Yaitu fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Baik. Sekarang ada beberapa cara penyajian fungsi. Yang pertama, dalam bentuk diagram panah yang tadi ada, dari elemen A kemudian B, ini contoh penyajian fungsi dalam bentuk diagram panah. Dua, dalam bentuk F kemudian D. Ya, ini ke K. Lambang fungsi tidak harus F, boleh yang lainnya. Misalnya UN sama dengan N kuadrat plus 2N. Atau UN sama dengan N kuadrat plus 2N. Ini adalah bentuk penyajian fungsi yang kedua. Yang ketiga, dalam diagram Kartesius. Ya, dalam diagram Kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Tuh, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dalam bentuk aturan-aturan atau kata-kata. Nah, yang kelima dalam bentuk aljabar. Yang berikutnya adalah dalam bentuk persamaan. Dan dalam penyajiannya adalah bisa bentuk dalam parametrik dan bisa dalam bentuk pasangan himpunan berurutan. Ini adalah cara-cara beberapa penyajian fungsi. Dalam bentuk tabel juga ada. Nah sekalian, sekarang perhatikan fungsi berikut. Ini A disajikan dengan 5 kali ke himpunan B. Berarti pasangannya berapa? 2 pasangannya 10. Nah, ini kalau 10 berarti 50. Nah, pasangannya. Kalau X berarti kali 5, berarti adalah pasangannya 5X. Nah, jadi sama dengan Y. Nah, jadi fungsi Fx ini adalah 5X. Fx ini adalah menunjukkan Y-nya.
Nah, contoh lagi yang lain. Nah, ini 2 kali 5, ini plus 2. Nah, ya ini 2 dengan 5 kali, kemudian plus 2 sama dengan 12. 2 kali 5, 10, 10 tambah 2, 15, 12. Nah, ini kalau ganti X 10, maka di sini 10 kali 5, 50, tambah 2, 52. Kemudian, jika kasih ganti X, 5 kali 2X, 5X, 5X ditambah 2, berarti 5X plus 2, sama dengan Z. Y ini adalah pasangannya atau inverse-nya adalah 5X plus 2. Nah, maka Fx dengan fungsinya adalah 5X plus 2 sama dengan Y. Salah contoh dalam bentuk grafik fungsi. Nah, ini. Grafik sebuah fungsi dinyatakan yaitu adalah Fx sama dengan X sama dengan pangkat 2. Nah, ini darah asalnya seperti ini. Ini darah asalnya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Sekarang pasangannya, kalau X kuadrat berapa? Maka ini. Bisa kita lihat di grafik. Ini sumbu X. Ini yang berdiri sumbu Y. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian dicari titik. Ya. Kalau ini min 2 kuadrat, berarti min 2 pasangannya 4. Cari mana? Ya, min 2 pasangannya 4. Ini min 2 ke kiri ini sini. Maka dan yang kedua, jika min 1 dikuadratkan, ketemunya 1. Ini berarti min 1,1. Ini titiknya ini, min 1,1. Kemudian yang kedua, jika 0 ini dikuadratkan, ketemunya 0. Nah, ini 0. Nah, kemudian jika 1 dikuadratkan, ketemunya juga 1 lagi, 1,1. Kemudian ini 4 adalah kuadrat dari 2 juga 4, berarti 2,4. Nah, ya jadi 4 disebut bayangan dari peta. Ya, jadi 4 ini disebut bayangan dari 2 dan juga dari min 2. Jadi 4 ini dipilih oleh 2. Ya. Jadi nah, 4 ini dipilih oleh jadi min 2. Kemudian angka min 2 dan 2 disebut dengan prapeta dari 4. Dan dilambangkan dengan nih, min 4 atau enggak terganggu sedikit ini. Ini ada sedikit muncul beberapa bentar. Ini ya, ada gangguan sedikit. Min 2 dan 2 disebut dengan prapeta dari 4. Dan dilambangkan dengan F min 1, 4 sama dengan 2 atau min 2. Kemudian yang grafik kartesius merupakan grafik fungsi Y sama dengan Fx hanya apabila setiap garis sejajar sumbu Y yang memotong grafik hanya motong di tempat satu titik saja. Ya, itu untuk materi hari ini contoh dari beberapa tadi ini saya ulang sedikit. Untuk sumbu Y dan sumbu X ini terbentuk grafik seperti ini. Mudah-mudahan anak memahami tentang
bedanya relasi dan fungsi. Jadi relasi itu memasangkan dari himpunan A ke himpunan B, tapi kalau fungsi ini adalah memasangkan setiap anggota A dipasangkan tepat satu pada anggota B. Jadi tidak boleh ada yang kosong untuk anggota himpunan A. Mungkin hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan nanti untuk di lain waktu bisa memperbanyak latihan anak semuanya. Jangan sampai nanti anak terlena karena belajar di rumah, maka harus tetap berlatih dan terus berlatih supaya nanti bisa tidak ketinggalan pembelajaran meskipun tidak tatap muka langsung. Ya, materi hari ini untuk relasi dan fungsi cukup, tinggal latihan yang banyak di RKS atau nanti setelah ini saya kasih tugas-tugas nanti ditulis di buku. Ya, besok suatu saat buku itu akan kita kumpulkan, kita nilai. Jadi setiap ada tugas, ada buku tugas khusus matematika ditulis, nanti setelah itu baru dikumpulkan. Ya, nanti saya nilai, dikumpulkan langsung di madrasah. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.